Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi menjelang siang kepada Bu Harina dan juga rekan-rekan mahasiswa gitu. Eh, yang saya hormati Bu Arina Pradita dari Divaling sebagai narasumber hari ini. Kemudian ada Pak Irfan Sarhindi, ada juga Pak Zain sebagai dosen pengampuh mata kuliah inklusivitas dan multikulturalisme, Bu. Jadi ada beberapa dosen yang ikut bergabung dengan kita juga, Bu. Dan saya sendiri juga sebagai moderator kegiatan hari ini juga dosen pengampuh mata kuliah inklusivitas multikulturalisme, gitu. Baik, sebelum kita mulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya. Saya langsung memimpin doanya eh, untuk mendapat berkah kegiatan kuliah umum kita hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Mengengongkan enggak. Ya, mohon untuk mahasiswa agar di unmute eh, apa namanya mikrofonnya supaya suaranya tidak bocor ke ruang Zoom kita. Baik, eh, kita mulai dari mungkin saya akan memperkenalkan eh, kegiatan ini kepada Ibu Arina sebagai narasumber, Bu. Jadi kegiatan ini sebenarnya eh, awalnya itu merupakan mata kuliah inklusivitas dan multikulturalisme di kampus kami, Bu, Satya Tera Bhinneka. Nah, di dalam pembahasannya, sub pembahasannya itu ada tentang difabel atau disabilitas, begitu. Jadi, teman-teman mahasiswa minggu yang lalu itu melalui dosennya masing-masing sudah sedikit diberi gambaran tentang apa itu disabilitas, difabel, begitu ya, perbedaannya dan seterusnya. Nah, kemudian di minggu ini kita mengadakan kuliah umum untuk mendapatkan pengetahuan dari narasumber yang memang bergerak langsung di eh, apa namanya di gerakan-gerakan difabel ini. Gitu. Jadi sesi hari Selasa sebelumnya juga sudah ada kegiatan, Bu Arina. Jadi selama 1 minggu ini kita mengadakan kuliah umum dengan berbagai narasumber, gitu. Nah, hari ini ada di tengah-tengah kita Bu Arina, begitu, Bu. Nah, kemudian eh, pesertanya ini, Bu, dari mahasiswa kita hampir 150 orang kurang lebih, begitu ya. Terdiri dari beberapa jurusan, Bu. Ada jurusan kebidanan, ada jurusan agribisnis, begitu ya, dan juga ada jurusan bisnis digital, begitu. Jadi ada 3 jurusan yang kita bagi per kelasnya itu. Jadi ini adalah mahasiswa sifatnya mix, begitu, Bu. Eh, itu mungkin informasi dari kami. Jadi kami nanti eh, minta Ibu untuk memberikan sedikit lah atau banyak lah tentang eh, apa namanya tema kita hari ini, gitu ya. Inklusivitas tentang difabel belajar dari para pegiat. Oke, teman-teman mahasiswa, mungkin di awal kita perlu tahu dulu eh, dari Bu Arina. Bu Arina ini founder ya, Bu ya, dari Divaling, gitu ya. Sebelum kita membahas ke ranah yang lain, kita coba memahami dulu apa sih sebenarnya defaling itu, begitu.
Nah, ini Bu Arina mungkin bisa bercerita gitu Bu kepada kami apa sih defaling itu sebenarnya Bu gitu. Oke, terima Silakan Bu. kasih Pak Irfan. Ya. Ya, dan juga selamat pagi semuanya. Terima kasih juga sudah mengundang Divaling. Eh, Perkenalkan lagi ya, saya Arin dari Divaling. Kalau saya bukan foundernya sih Pak. Oh Kalau ya. saya, iya, jadi saya Chief Impactful Program. Jadi istilahnya ketua geng program kalau di Divaling gitu ya. Jadi Divaling ini adalah sebuah platform yang kami menghubungkan tenaga kerja disabilitas dengan lowongan-lowongan kerja yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi teman-teman mungkin bisa pikir seperti Glints gitu ya. Glints itu kan platform untuk pencarian kerja. Nah, seperti itu Divaling. Namun kami khusus untuk teman-teman disabilitas seperti itu. Jadi kalau di Valing kami sudah dari 2018 berdirinya, tapi waktu itu namanya lain, namanya adalah Divago, fokusnya juga lain. Waktu itu crowdfunding. Jadi kalau teman-teman tahu kita bisa, nah awalnya tuh bentuknya seperti itu, cuman makin jalan ke sini terlihat kebutuhannya memang ada di lowongan pekerjaan gitu. Jadi teman-teman disabilitas ini kebutuhannya lebih ke sana. Maka ada pivot waktu itu, jadi berubah haluan sehingga menjadi Divaling ini yang fokusnya memang ke apa ketenaga kerjaan disabilitas seperti itu sih Pak. Oke. Eh, Kalau boleh tahu Bu, apa sih dasar pikirnya begitu Bu ya? Kenapa harus dibuat Kivaling ini begitu? Mungkin kan kita setiap lembaga atau apa itu kan punya dasar pikir begitu ya. Nah itu seperti apa Bu? Dasar pikir dari Kivaling inilah bentuk apa namanya? Membentuk website atau apa tadi ya Bu namanya? Oh iya, ya kalau awalnya memang foundernya itu Mbak Suri itu memang dulu bekerja di ketenagakerjaan disabilitas juga gitu. Hmm. Kemudian dia selesai di tempat lama, kemudian dia mendirikan Divago yang tadi saya ceritakan. Tapi pada saat dia mendirikan Divago, itu teman-teman disabilitas itu tetap bertanya tentang pekerjaan gitu. Ada pekerjaan nggak Bu? Ada Hmm. pekerjaan seperti itu. Jadi dari situ dilihat, oh berarti memang kebutuhan mereka itu mereka mungkin yang lain bisa kan jadi kalau dulu crowdfunding itu fokusnya seperti pemberian kaki palsu, pendidikan seperti itu. Tapi Hmm. yang ditanyakan selalu pekerjaan. Berarti mungkin mereka mereka memang butuhnya nih di pekerjaan itu adalah sesuatu yang belum banyak bisa dikoordinir oleh lembaga-lembaga di Indonesia seperti itu. Makanya didirikanlah Divaling. Nah, basisnya memang website. Jadi eh, tapi itu karena kami berbasis online gitu ya untuk lowongan kerjanya, jadi bisa mengcover seluruh Indonesia seperti itu sih. Jadi Hmm. perusahaan-perusahaan itu bisa apa, berjejaring dengan kami lewat online seperti itu. Nah, alasan lain kenapa Divaling didirikan itu juga karena demand-nya perusahaan untuk karyawan disabilitas itu memang trennya naik gitu. Jadi memang perusahaan-perusahaan itu mereka sudah mulai lebih paham gitu. Oh, saya ini harus lebih inklusif terhadap disabilitas. Tapi mereka tidak tahu kemana saya harus cari seperti itu. Nah, di sinilah didirikan di Valing karena apa namanya? Karena sudah ada pengalaman juga gitu ya di ketenaga kerjaan disabilitas. Jadi bisa menjembatani para perusahaan ini untuk menemukan karyawan disabilitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka, gitu sih Pak. Ibu. Sejauh ini berarti Bu, apa namanya, proses perekrutannya itu dilakukan oleh Divaling atau perusahaan itu sendiri. Artinya mungkin teman-teman penyandang difabel ini hanya membuat seperti akun LinkedIn gitu Bu ya. Kemudian nanti perusahaan yang melirik atau Divaling ini yang akan menyalurkan ke perusahaan-perusahaan itu prosesnya seperti apa Bu? Oh ya, jadi biasanya perusahaan tuh akan menghubungi itu ya, atau kami yang menghubungi, misalnya mereka mau pasang lowongan gitu, Ah, pasang ah. lowongan tuh tenaga kerja disabilitas.
Nah, mereka akan login dulu, daftar dulu di website, kemudian Ya. mengiklankan si lowongan ini. Nah, nanti Hmm. dari pihak Divaling, kami akan apa ya, menyebarkan lowongan ini karena kan Divaling kan sudah punya ya pendaftarnya banyak gitu ya. Ya, ya. Kemudian kalau memang mereka tertarik untuk melamar, mereka bisa kirimkan CV-nya itu lewat website. Nah, kemudian dari sisi Divaling, kami membantu sampai di sisi administrasi. Jadi eh, Hmm. memfilter apa namanya? Memfilter data-data atau pelamar yang cocok dengan kebutuhan perusahaan. Gitu. Oke. Ya. Nah, setelah itu nanti kalau sudah administrasi pencocokan sesuai persyaratan, itu kami serahkan ke perusahaan. Kemudian perusahaan sendiri bisa melanjutkan prosesnya. Apakah itu mau wawancara, apakah itu nanti ada Hmm. psikotes, seperti itu. Jadi dilanjutkan oleh perusahaan sampai akhirnya mereka terekrut, seperti itu, Pak. Oh, berarti bisa saya tangkap eh, website itu nanti teman-teman penyandang difabel ini membuat sebuah akun gitu Bu ya. Iya, Nah, betul. kemudian mereka nanti bisa melihat lowongan-lowongan kerja yang ada di situ. Gitu Iya, Bu ya. betul. Kemudian nanti perusahaan akan melihat CV mereka, katakanlah seperti itu, Mm-mm. kemudian memanggil mereka untuk wawancara atau tes-tes berikutnya, begitu Bu ya. Iya, betul. Seperti Oke. itu. Jadi semacam kalau bentuknya hanya website atau ada aplikasi di Android, Bu? Misalkan Kalau kita seperti sejauh ini website aja sih, Pak. Gitu. website ya. Karena kalau Bel- aplikasi kadang, iya kadang kan aplikasi mungkin handphonenya kepenuhan atau apa seperti itu. Oh. Jadi kami menghindari itu. Jadi mempermudah akses gitu lah. Dengan website saja tuh gitu. Sejauh ini Bu, untuk sektor pekerjaan dari teman-teman di Paling itu yang sudah kemana saja Bu? Di sektor pekerjaan di bidang apa saja? Mungkin Ibu bisa memetakannya sedikit gitu kan dan memberitahunya kepada kami begitu. Sektor apa saja sih yang teman-teman difabel ini eh, masuk dalam dunia kerja ini begitu? Ya, kalau sektor pekerjaannya itu berbagai macam gitu ya. Eh, eh, jadi contohnya banyak juga yang mereka di tenaga admin, mungkin di perkantoran Oh, seperti itu. Eh, Terus kemudian ada juga teman-teman mungkin juga pernah lihat yang paling banyak itu memang di Alfamart seperti itu contohnya. oh, Terus kemudian di bidang apa namanya desain grafis, kemudian di content writer itu juga sudah mulai bermunculan. Jadi bagusnya ada platform-platform seperti Divaling dan juga teman-teman Divaling yang lain itu istilahnya juga mendobrak gitu ya Pak ya. ya. Kalau dulu mungkin kita mikirnya netra itu cuman bisa apa main musik atau pijat gitu misalnya. Tapi Iya, ternyata iya, iya iya kan betul. gitu ya. Iya, 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 Iya. iya. Heeh. Nah, tapi ternyata mereka bisa tuh content writer misalnya, tenaga admin seperti itu, call center gitu. Jadi eh, apa ya? Berbagai macam sih gitu. Jadi sesuai memang dengan skill-skillnya mereka karena mereka sendiri juga Hmm. ternyata banyak yang suka mengupdate skillnya gitu sih. Iya. Itu Bu, berarti kalau untuk jenjang pendidikan dari teman-teman difabel itu mungkin bisa kita katakan ada yang banyak juga yang sarjana itu Bu ya, atau Betul. banyak Bu ya dari berbagai perguruan tinggi itu Bu ya. Ya, kalau sekarang memang trennya juga perguruan tinggi itu mulai banyak yang juga yang bisa apa namanya Oh yang ya, apa difabel sekolah di sana gitu. ya. Apa namanya? Karena itu juga berpengaruh juga sih ke ketenaga kerjaan ya. Jadi istilahnya Hmm. perusahaan juga mulai mintanya yang pendidikan tinggi, misalnya lulusan S1, Ya, D3 ya, iya. seperti itu. Jadi karena ada demand itu, teman-teman disabilitas juga jadi lebih paham kan, oh saya berarti bisa nih sarjana. Jadi perguruan tinggi juga mulai membuka diri juga gitu sih, seperti itu, Pak. Iya, iya. Gitu. Iya. Mm-mm. Eh, Kemudian Bu, respon dari teman-teman difabel, teman-teman difabel kita terkait dengan keberadaan divaling ini ada nggak Bu? Apa feedback lah yang Ibu dapat begitu kan Mm-mm.
dengan adanya di paling ini seperti apa, Bu? Kalau mereka sebenarnya sangat merasanya, yang saya tahu ya, banyak merasa terbantu juga gitu karena ada Hmm, Divaling. Karena selama ini kan kita tahu ya kalau ngomongin disabilitas apalagi pekerjaan itu kan stigmanya masih tinggi gitu kan, orang masih betul, Bu. mikir bisa kerja atau enggak gitu kan. Ya. Ternyata memang solusinya kan emang memang ada lembaga yang khusus di situ gitu. Jadi karena Hmm. karena ada kekhususan itu kan jadi bisa apa ya, menjelaskan ke perusahaan gitu ya secara detail teman-teman disabilitas tuh seperti ini, pekerjaan seperti ini gitu. Nah, karena itulah mereka juga jadi merasa sangat terbantu karena istilahnya ada yang membantu juga mereka untuk tidak hanya terhubung tapi juga mengkomunikasikan kebutuhannya tuh seperti apa sih, seperti itu sih Pak. Nah, selain itu kan Hmm. kita juga ada berbagai program lain ya gitu. Selain ketenaga kerjaan, juga ada program contohnya peningkatan soft skill gitu ya. Kita ada webinar gitu. Oh, Ya, terus kemudian ada program-program seperti untuk apa namanya sosial media strategis seperti itu. Nah, itu kalau di situ mereka merasa karena salah satunya kan kekurangannya teman-teman difabel juga terpapar informasi umum ya. Nah, jadi karena iya, ada iya. program itu mereka jadi tahu kayak oh oke, ternyata saya misalnya kalau di pekerjaan nanti saya harus bisa bekerja sama tim itu caranya seperti ini. Kalau misalnya saya mau melamar kerja itu CV saya harus yang seperti ini isinya, seperti itu. Jadi Iya. ada berbagai macam feedback positif sih alhamdulillahnya ya dari teman-teman gitu. Berarti Ibu untuk di Valing ini ada membernya, Bu, atau gimana? Atau hanya teman-teman difabel ya buat akun kemudian nanti mencari lowongan kerja di situ, atau di Valing ini memang apa ya, melis kira-kira begitu, member dari teman-teman penyandang, kemudian beberapa tadi Bu bilang ada pelatihan soft skill-nya dan seterusnya, kemudian mereka diundang ikut pelatihan itu tuh gimana, Bu? Ke, jadi kami memang ada mereka daftar juga ke website, tapi juga Ah, ada kami ada grup WhatsApp di mana di situ oh, iya jadi yang apa namanya di situ juga jadi salah satu media komunikasi utama ya ya, sama ya, teman-teman difabel gitu. Terus kalau untuk program itu biasanya kami buka untuk umum, maksudnya umum itu dalam artian terbuka untuk semua disabilitas seperti itu. ya. Jadi ada program-program yang bisa diikuti, tapi ada program-program yang khusus gitu. Misalnya program waktu itu kami adakan program DOP, jadi itu khusus untuk content writer dan desain grafis. Jadi itu khusus mereka yang punya skill itu misalnya. Jadi apa namanya seperti itu sih Pak gambarannya gitu. Iya, iya. Terus Bu, saya agak balik ke atas nih Bu. Kalau kemarin kan kita eh, belajar di kelas itu kan eh, difabel itu menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 itu kan ada 4 jenis Bu ya, 4 ragamnya. Ada mental, ada fisik, intelektual, sensorik begitu Bu. Nah, kalau yang eh, apa namanya yang bekerja gitu ya, teman-teman yang bekerja di teman-teman difabel dalam apa Bu, maksudnya dalam jenis yang mana dia, gitulah kalau bahasa saya begitu. Karena kemarin kita juga ada yang apa, yang kayak intelektual itu kan dia kadang salah satu apanya takut apa segala macam. Apakah teman-teman yang difabel seperti itu juga masuk dalam dunia kerja gitu? Karena dalam bayangan saya teman-teman difabel yang bekerja itu mungkin mereka yang sensorik begitu ya. Kemudian yang fisik mungkin dia hanya punya satu tangan atau satu kaki begitu. Nah, bagaimana teman-teman yang lain tadi begitu? Apakah memang perusahaan menerima mereka juga gitu atau gimana, Bu? Iya, kalau itu memang bertahap ya Pak ya. Kalau Oke. dilihat lagi gitu dari awal dari apa istilahnya dari awal saya berkarir di ketenagakerjaan disabilitas sampai sekarang itu memang lebih banyak yang sensorik dan juga daksa. Jadi yang tuli, Oh, netra, ya. oh netra belum terlalu tuli sama daksa gitu. Biasanya itu.
Kemudian mulai netra masuk gitu ya. Mulai netra itu mungkin sebagai admin, content writer seperti itu. Kemudian Hmm. sekarang itu mulai juga teman-teman disabilitas mental dan intelektual gitu. Contohnya Iya. misalnya dia autisme, Mm-mm. tapi autismenya itu dia tidak terlalu apa ya, tidak ada banyak intelektual disordernya gitu ya. Jadi dia Iya. masih bisa berkomunikasi, berinteraksi itu dia bisa bekerja. Kami ada sih content writer yang dia autisme seperti itu. Terus Hmm. kemudian teman-teman ADHD itu juga mulai banyak gitu ya. ADHD itu mulai banyak juga yang bekerja. Kalau seperti Down syndrome seperti itu bisa juga. Tapi mungkin disesuaikan juga dengan kriteria mereka. Misalnya kalau Down syndrome itu kan intelektual ya Pak ya. Iya. Jadi dia mungkin tidak bisa langsung diminta bekerja banyak banyak jenis pekerjaan gitu. Jadi Iya. mungkin itu Iya. harus bertahap, misalnya Hmm. satu skill dulu sampai bagus, nanti skill selanjutnya seperti itu sih. Jadi eh, semakin ke sini memang semakin berbagai jenis disabilitas itu semakin bisa bekerja dan juga perusahaan juga sudah mulai melirik gitu sih Pak. Gitu. Kalau eh, tantangan lah Bu, kalau kita berbicara tantangan dan hambatan dari divaling gitu ya, divaling itu apa-apa saja Bu? Ada nggak tantangan eh, terkait eh, gerakan divaling inilah begitu? Atau masalah yang Kalau muncul? tantangan pasti ada ya. Apa namanya dan itu dari berbagai macam sisi juga sih gitu. Jadi Hmm. contohnya kalau nomor satu itu yang pasti iya itu adalah stigmanya masih berat gitu kan. Maksudnya stigma orang masih mikir ini bisa kerja atau enggak gitu. Iya, Jadi itu kadang yang itu nomor satu gitu. Jadi perusahaan pun eh, kadang-kadang ada juga perusahaan yang dia sudah oke Mbak saya mau mulai mempekerjakan, tapi tapinya banyak nih misalnya. Tapi saya mau daksa yang ringan misalnya, atau tapi saya oh nggak mau ini gitu. iya Jadi ya. atau misalnya tapi posisinya ini ya mungkin posisinya itu sebenarnya apa ya bisa yang lebih canggih daripada yang dia apa namanya dia berikan gitulah. Nah, Iya. jadi perusahaan ini juga walaupun mereka sudah mulai terbuka, tapi juga istilahnya masih ada apa ya keraguan juga seperti itu sih. Kalau misalnya mau merekrut banyak atau misalnya mau merekrut untuk posisi tertentu gitu. Tapi itu juga sudah mulai terkikis sih. Dan kalau di kami itu merasanya terkikisnya itu juga baru-baru ini aja gitu. Misalnya kemarin ada Toyota buka lowongan untuk purchasing misalnya atau buka Oh, lowongan untuk di HR gitu. Itu kan sudah mulai lebih apa ya, lebih advance gitu ya, lebih lebih iya. complicated lah daripada misalnya eh, yang lebih simple gitu pekerjaannya. Karena dulu banyak seperti itu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang tidak complicated gitu. Itu tantangannya. Jadi memang sudah mulai terkikis lah gitu. Kalau dari teman-teman disabilitas, karena jadi ya mungkin saya cerita dulu ya tentang paradigmanya di Indonesia gitu. Jadi Iya, iya kalau boleh. di Indonesia itu memang ada perubahan cara pandang gitu ya. Kalau dulu dilihat sebagai kayak dikasihani, terus harus butuh bantuan. Sekarang kan itu dan sekarang ini maksud saya mulai dari 2016 dari Undang-Undang Nomor 8 yang Hmm, tadi Bapak sebutkan iya. itu kan mulai dilihat kayak oh ya dia berdaya, dia bisa bersekolah, dia bisa bekerja seperti itu. Istilahnya kan teman-teman yang bekerja sekarang itu berarti sebagian besar hidupnya kan sebelum 2016 ya. Jadi kayak Iya. masih dipandang terlihat apa dipandang butuh belas kasihan lalala gitu. Jadi karena sekarang dia sudah bekerja, jadi kadang-kadang dia apa namanya paparan informasi skill itu mungkin masih agak agak apa ya agak kurang advance daripada non disabilitas seperti itu karena dia dulunya itu kayak tidak terlalu dipaparkan kepada informasi persiapan kerja atau apa seperti itu. Jadi secara skill mungkin ada yang kurang juga seperti itu. Seperti itu sih ya kalau dari Kalau teman-teman disabilitas sih seperti itu ya.
Kalau untuk umur nih Bu, biasanya juga kan Heeh, jangan jangankan yang disabilitas atau difabel gitu ya. Teman-teman yang non difabel saja kadang terkendala sama umur. Nah, perusahaan itu ada nggak ya. menetapkan umur gitu, harus sekian gitu permintaannya itu, atau memang mereka hanya apa tadi ya, karena sudah mulai terbuka umur berapapun ya sudah, kalau memang bisa bekerja ya kami pekerjakan atau gimana? Kalau itu emang umur juga jadi ini sih, jadi Jadi, tantangan juga oh sebenarnya. iya, Iya, karena ini juga teman-teman disabilitas itu kan mungkin kalau kita masuk SD umur 6 umur 7 gitu ya. Tapi iya. mungkin mereka ada yang tepat waktu, tapi ada juga yang tidak tepat waktu. Atau mungkin Oh, misalnya dia menjadi disabilitas pada saat di tengah-tengah bersekolah gitu, misalnya kecelakaan atau apa gitu, atau hmm, sakit. Berarti kan dia penyelesaian sekolahnya kan mundur lagi. Nah, ya. jadinya kadang-kadang kalau misalnya ditargetin umur 25 eh, tertua gitu bisa lamar, ya mungkin dia lebih dari itu baru lulus ke sarjana gitu, seperti itu. Karena di kisah hidupnya itu tadi. Nah, tapi itu yang selalu, kalau dari Divaling kami selalu coba nego. Dan kami selalu, apa namanya, Hmm, eh, selalu jelaskan, yaitu tadi yang seperti saya jelaskan, eh, sehingga biasanya perusahaan juga akan ada sih, ada perusahaan yang akhirnya misalnya oke nggak 25 tapi 30 misalnya seperti itu. Jadi ada yang bisa dinego seperti itu sih. Terus kemudian eh, apa namanya, bahkan juga kemarin akhirnya ada juga sih ILO sih ya, ILO yang di UN itu dia akhirnya mau gitu untuk menerima satu konsultan umurnya sekitar 40 atau 50 tahun gitu. Karena memang apa namanya, skillnya dan pengalamannya cocok gitulah ya gitu. Jadi hmm. memang umur itu sesuatu yang selalu kami negokan gitu sih ke perusahaan gitu. Berarti di Paling ini Bu, apa, membangun kerjasama juga, ada semacam MOU gitu dengan perusahaan-perusahaan, atau memang eh, apa namanya, perusahaan saja yang akhirnya mengunjungi website di Paling untuk mencari teman-teman difabel untuk dikerjakan misalkan begitu kan? Atau memang di Paling itu jemput bola, datang ke perusahaan, membangun kerjasama gitu. Itu pergerakan di Paling itu sebenarnya seperti apa jadinya? Kalau kita lakukan dua-duanya sih Pak. Jadi jemput bola ya, tapi Oh, didatengin juga iya gitu. Jadi oh, eh, apa namanya? Eh, jadi kita tidak, karena ini kan rekrutmen disabilitas itu kan sesuatu yang baru ya bagi banyak ya. orang gitu. Jadi kalau dari kami tidak pernah melepaskan 100% gitu. Jadi Oh, setiap ada jadi setiap ada perusahaan yang misalnya pasang lowongan kerja, kita pasti hubungi lagi gitu. Pas misalnya hmm, memastikan lo ini pekerjaannya seperti apa, jenis disabilitas yang dikira-kira cocok seperti apa, terus kemudian nanti butuh bantuan misalnya seperti apa, seperti itu. Jadi dan kalaupun mereka misalnya saya mau konsultasi Mbak gitu karena ini sudah bekerja, eh, ada hal ABCD gitu. Itu bisa juga ke kita gitu. Jadi eh, apa namanya, memang harus apa ya, di assist gitu. Karena kalau tidak, dan ini kami juga dengar cerita-cerita tapi tidak dengan divaling gitu, jadinya mereka kapok gitu karena udah hmm. saya ini bingung gimana caranya bekerja dengan disabilitas, dilepas lagi, terus ternyata waktu itu ada problem dia dilepas sendiri, akhirnya kapok dia gitu. Jadi kami tidak mau itu kan, kami Oh, maunya jadi agar enak, sama-sama enak lah kalau bekerja bareng, iya. terus kemudian mereka jadinya malah terbuka, oke saya mau rekrut lagi, tujuannya kan ke situ ya gitu sih. Oh, berarti di Valik ini bukan hanya menyalurkan, tapi juga memantau, kira-kira begitu ya, Iya. teman-teman disabilitas di tempat kerjanya begitu. Nah, apabila Mm-mm. kurang, barulah nanti diadakan pelatihan seperti soft skill atau dan sebagainya itu. Betul. Oke, sehingga perusahaan Iya. perusahaan tadi memang bisa melihat apa namanya, peningkatan mungkin dari awal, mungkin 1 tahun pertama, 2 tahun begitu kan? Begitu Bu ya? Mm-mm. Iya. Dan juga kita eh, kasih ini juga sih ke perusahaan, kasih apa namanya, pelatihan juga gitu ya. Misalnya sebelum Hmm, hmm, mereka merekrut,
eh, kami kasih tahu, oke nanti tenaga kerjanya misalnya tulis sehingga nanti berkomunikasinya caranya seperti ini, cara bekerjanya dengan dia seperti itu sih. Jadi di situ biasanya yang kami minta untuk menghadiri sesi adalah mulai dari level yang akan jadi rekan kerja dia sampai dengan Hmm. atasan-atasannya. Jadi kalau misalnya tuh Oh, ada apa-apa tuh mereka tahu, oh ini yang kemarin dibahas gitu ya. Jadi istilahnya iya, tidak kaget-kaget gitu. iya, 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 iya. Betul, betul, Bu. Eh, Kemudian Bu, kalau ini dari segi peraturan ini Bu, tadi nomor 8 ya Bu ya, tahun 2016. Eh, Menurut Ibu, apakah peraturan itu sudah mengakomodir, saya membilangnya begitu Bu ya, hak-hak dari teman-teman difabel Bu? Kalau nomor 8 tahun 2016 kan bahasanya banyak ya Pak ya. Iya, Nah, mungkin saya spesifik ke yang pasal yang ketenagakerjaan pasal 53 ya. betul. Ah, Kalau di pasal 53 itu kan 1% untuk swasta, 2% untuk apa namanya negara ah. apa itu namanya BUMN seperti lah gitu ya. Nah, kalau Termasuk itu PNS itu Bu sebenarnya ya? iya sebenarnya itu. Nah, itu apa ya? Kalau apakah dia secara tegas gitu, menurut saya belum gitu ya. Secara Hmm, tegas harus apa itu belum. Tapi ternyata undang-undang itu ada efeknya juga gitu. Karena ada perusahaan itu mereka juga kemarin share ke kami, kenapa mau merekrut gitu? Oh ya karena perusahaan kami normatif dalam artian kami eh, apa ya? Apa namanya menaati undang-undang gitu, undang-undang dari pemerintah apa yang iya. ada itu ingin kami taati. Nah, salah satunya kenapa kami merekrut ya karena ada Undang-Undang Nomor 8. Oh, oke. Berarti fungsinya Hmm, itu masih di situ seperti itu. iya, Tapi iya. kalau misalnya apakah tegas kemudian ada insentif seperti itu belum sih. Jadi fungsinya masih di situ aja sih gitu. Jadi sebagai dasar perusahaan untuk merekrut gitu. Dan kalau nggak salah itu Bu, turunan dari undang-undang itu khusus tenaga kerjaan itu di PP nomor eh, 60 ya Bu ya, kalau nggak salah saya tahun 2020 ya, tentang Iya lupa itu. tentang tenaga kerjaan itu Bu ya. Heeh. Oke, Bentar. oke. Iya. Ya, ya kalau saya lupa sih Pak nomor berapanya ya. Oke, oke. Nah, ini mungkin Seperti sebelum itu. ke rekan-rekan mahasiswa, mungkin ada yang mau didiskusikan atau bertanya atau share juga nggak apa-apa. Pertanyaan saya mungkin, apakah dari segi salary atau gaji lah kita bilang begitu Bu ya. Ini teman-teman yang difabel dan yang non difabel itu dibedakan atau enggak? Kalau sejauh yang saya tahu sih tidak dibedakan ya. Tapi itu juga kami salah satu bentuk apa ya? Bentuk campaign kami juga adalah kalau misalnya memang dari teman-teman disabilitas ini misalnya lingkup kerja dia itu tidak sebanyak yang non disabilitas seperti itu ya sehingga perlu dilakukan penyesuaian itu boleh banget kalau menurut kami seperti Hmm, itu karena misalnya memang dia tidak bisa misalnya yang lain 5 pekerjaan gitu tapi dia hanya di 3 gitu tapi kalau misalnya berdasarkan perusahaan memang itu adalah sesuatu yang menurut mereka harus ada penyesuaian itu ya menurut kami sih ya silakan tapi kalau bisa memang dilihatnya harus sama sih tapi bagusnya biasanya kalau kasus-kasus yang sudah ada itu biasanya sama cenderung sama sih gitu karena mereka juga tahu bahwa ini adalah kewajiban perusahaan gitu untuk memberikan apa namanya kompensasi yang sama seperti itu sih. oke. Saya balik ke atas tadi Bu tentang program Bu ya. Selain website untuk menyalurkan atau pekerjaan, kemudian ada juga program-program pelatihan. Selain dua itu Bu, kira-kira di Paling bergeraknya di bidang apa lagi Bu ya? Atau kegiatan di Paling gitu, pergerakannya seperti apa Bu ya?
Ya, kalau kami sih masih di dua itu ya, jadi di perekrutan dan juga program. Kalau program kan memang untuk Hmm. teman-teman disabilitas dan juga perusahaan seperti itu. Oh, Sebenarnya yang oke. mau kami coba itu juga di pemberdayaan kayak UMKM. Dulu sih pernah ya, cuman Ya. belum banyak rezeki di sana gitu. Jadi itu belum belum apa namanya, belum terrealisasi sering sih dari kami. Nah, oh ya, satu lagi mungkin yang kami mau itu adalah di sebenarnya bukan di pendidikan ya, tapi menguatkan institusi pendidikan yang membawahi apa teman-teman disabilitas untuk lebih siap kerja. Contohnya kalau di universitas itu kan ada yang punya pusat layanan disabilitas seperti di Universitas Brawijaya, UNESA seperti itu. Hmm. Nah, itu jadi partner kami dalam program seperti itu. Terus kemudian SLB. SLB kami juga bekerja sama dengan beberapa SLB gitu. Hmm. Eh, jadi itu sesi soft skill gitu ya untuk teman-teman lulusan SLB agar lebih siap kerja gitu sih. Hmm. Oke. Mungkin sementara eh, apa paparan dari Bu, bukan singkat tapi sudah cukup banyak ini dari Bu Arin. Saya ke rekan-rekan mahasiswa, apakah ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, atau share sama Bu Arin? Kami persilahkan, saya persilahkan kalau ada rekan-rekan dari mahasiswa yang ingin bertanya, sharing juga boleh. Ada? Sudah ada Pak. Mungkin saya apa? Mungkin bagi Kanaya boleh di start video agar bisa di spotlight. Oh iya, Kanaya Aulia ya. Ya, silahkan Kanaya Aulia. Apakah bisa di eh, open video, open cam? Ya, atau masih Kalau di mute ya apanya Pak? oh iya mohon maaf. Ah, Sebentar saya low dulu. Ya, Kanaya. ya, Izin, silakan. izin saya mau bertanya, Bu. Eh, Kira-kira bagaimana ya, Bu, cara kami dari teman-teman para mahasiswa agar bisa bersifat inklusif terhadap para teman-teman difabel, Bu? Kira-kira bagaimana ya, Bu? Oke. Wah, terima kasih. Ini langsung saya jawab aja ya. Iya, iya Bu. Oke, siap. Ya, kalau menurut saya sebenarnya sih yang membuat orang tuh punya prasangka, stigma gitu ya, asumsi itu kan karena mereka belum pernah ketemu ya, atau misalnya belum banyak berinteraksi gitu. Kalau misalnya dari teman-teman, salah satunya caranya mungkin bisa memperbanyak interaksi gitu dengan teman-teman disabilitas, misalnya. Kalau misalnya mereka mengadakan acara umum, teman-teman bisa ikutan seperti itu. Terus Hmm, kalaupun misalnya nih secara interaksi itu susah, eh, apa ya? Perbanyak ilmu seperti ini juga bagus sih, karena ini kan pengetahuan dasar ya gitu. Kalau misalnya teman-teman ya. disabilitas itu seperti apa gitu, sehingga nanti kalau misalnya teman-teman misalnya di dunia kerja atau apa dan bertemu dengan atau misalnya bekerja dengan teman-teman disabilitas tuh istilahnya sudah ada punya pengetahuan dasar gitu ya, seperti itu. Dan eh, ya sebenarnya saya seneng ya diundang di kuliah tamu seperti ini karena kalau dari kami juga menilai istilahnya sebelum ke dunia kerja harusnya sudah mulai paham dulu gitu tentang kerja dengan disabilitas gitu. Jadi istilahnya nanti teman-teman kalau misalnya sudah di pekerjaan kan istilahnya teman-teman tahu gitu. Oke, berarti saya harus memperlakukan ya sama saja mungkin dengan yang lain, adil, terus Hmm, kemudian mengakomodasi seperti itu sih. Gitu. iya, Semoga menjawab ya. iya. Eh, apa Bu? Minggu kemarin seperti yang saya bilang kan ada juga mereka ini dapat materi lah sebagai pengantar sebelum masuk kuliah umum ini. Dan beberapa di kelas saya begitu itu
menanyakan persoalan bagaimana sih Pak kita berinteraksi yang baik gitu ya. Takutnya nanti menyinggung apa segala macam gitu. Nah, saya bilang ke mahasiswa itu bahwasannya saya memang tidak banyak bergelut atau berinteraksi dengan mereka, tetapi sepemahaman saya, mereka itu ya kalau kita berinteraksi biasa saja, nggak usah sampai yang harus dikasihani berlebihan. Mereka juga tidak mau gitu. Nah, itu jawaban saya. Apakah ini benar, keliru, atau perlu diperbaiki? Kira-kira begitu, Bu. Ya, itu Biar benar, Pak. dia, iya ya, Iya, jadi iya mungkin saya bahas juga ya beberapa tadi yang sudah dikatakan Pak Irfan, mungkin apakah sensitif, tersinggung, terus kemudian iya, apakah harus bagaimana, apakah khusus gitu. Ya itu pertanyaan banyak orang, banyak perusahaan nanya ke kami, gimana caranya ya Mbak biar saya kalau komunikasi itu dia tidak tidak tersinggung, atau misalnya di pengetahuan dia teman-teman disabilitas itu lebih sensitif. Nah, pernah iya. waktu itu ada sesi dari teman disabilitas, terus dia yang menjawab gini, sebenarnya kalau yang sensitif orang non disabilitas pun banyak kan yang sebenarnya yang sensitif gitu ya, gitu. Iya, iya. Baper Jadi sama istilahnya, Bu aja ya. iya. Jadi Heeh. eh, apa ya biasa aja gitu. Oke. Biasa aja gitu teman-teman. Jadi tidak terlalu harus khusus gitu ya. Kemudian kalau misalnya nih mungkin kita akan ada kecenderungan ingin membantu gitu ya. Nah, Iya. membantu itu teman-teman harus nanya dulu. Itu sebenarnya sama sih kayak ke kita. Kalau kita mau dibantu atau enggak kan lebih baik kita ditanya dulu ya. Nggak tiba-tiba dibantu gitu. Misalnya kayak pengguna kursi roda sebenarnya dia bisa memutar sendiri tuh rodanya gitu ya. Mm-mm. Jadi dia bisa mobilitas sendiri. Tapi mungkin kan kita bisa aja, oh dia pengguna kursi roda, sepertinya dia harus didorong gitu. Nah itu jangan langsung didorong ya, harus ditanya dulu gitu. Kamu butuh didorong nggak gitu? Kalau dibantu, oh ya silakan dibantu seperti itu. Terus apa lagi ya Pak? Jadi saya mikir, lupa saya. Seperti itu. Oh ya, jangan lupa karena kadang kan teman-teman disabilitas ini eh, akan mungkin lebih butuh waktu untuk melakukan sesuatu karena kondisinya gitu. Mm-mm. Misalnya teman-teman yang disabilitas fisik tangannya hilang satu gitu ya. Ya. Misalnya dia nanti bekerja dengan teman-teman, pekerjaannya dia mengetik gitu. Pasti dia akan butuh penyesuaian waktu karena mengetiknya tidak akan bisa 10 jari atau seperti apa. Nah, itu teman-teman juga harus pahami juga seperti itu sih gitu. Ya, jadi bisa eh, saya tangkap sebenarnya kalau kita berinteraksi gitu ya, berinteraksi dengan teman-teman difabel itu sebenarnya biasa saja begitu kan, Bu? Iya. Ya, kalau mereka bisa ngomong ya kita juga ngomong seperti biasa. Cuman memang ada beberapa hal kalau kita mau membantu mungkin izin Bu ya, karena kalau nggak salah Iya, saya betul. alat-alat, saya menyebutnya alat-alat Bu ya, alat-alat dari teman-teman kita difabel itu adalah bagian dari tubuh mereka. Kalau nggak salah saya begitu ada istilah itu Bu ya. Sehingga kalau kita mau menyentuh gitu ya, memindahkan dan sebagainya ya kita harus minta izin begitu kan. Boleh nggak Mm-mm. dipindahi? Kan seperti itu Bu ya. Iya, betul, betul sekali Hmm. itu, Pak. Nah, ya ini Betul. ya itulah yang kami jelaskan di eh, kuliah di dalam kelas begitu supaya teman-teman ini bisa berinteraksi sebenarnya tidak perlu terlalu dianggap mereka ini tidak mampu sehingga harus di gimana gimana gitu ya. Menurut saya biasa saja karena saya juga punya teman gitu ya. Teman itu dia difabel Bu. Apa namanya pergelangan tangannya ini kemari itu nggak ada dua-dua begitu kan. Kemudian kakinya juga telapak kakinya itu tidak ada gitu sampai di betis kira-kira begitulah teman saya ini. Jadi kalau jalan dia ya jalan biasa saja begitu. Dan secara intelektual ya dia sudah sampai S2 juga hari ini kalau nggak salah saya begitu kan. Bahkan dia juga beberapa tempat di kampus di Medan ini juga mengajar begitu kan. Nah, dalam komunikasi sebenarnya biasa aja begitu, bercanda dalam batas tertentu begitu kan. Iya, Ya kita bercanda juga begitu kan dan sebagainya begitu. Tidak ada masalah. Cuman memang itu tadi yang dikhawatirkan oleh teman-teman mahasiswa gitu. Jadi
persoalan interaksi. Jadi mungkin mudah-mudahan terjawab ya teman-teman mahasiswa, terutama kalau nggak salah saya itu yang agak banyak pertanyaan itu dari kebidanan Bu di sini Bu, karena Oh, mereka oke. ya karena mereka kan menilai nanti gitu ya, menerka-nerka mungkin kami akan banyak berinteraksi dengan mereka begitu, terutama anak-anak difabel yang masih di bawah umur bla bla gitu. Jadi bagaimana cara kami berinteraksi? Itu sih refleksinya sebenarnya, Bu. Oke, untuk teman yang lain, Dwi Rizka Agustin. Dwi Rizka Agustin. Ya. Nah, ini dari kebidanan nih kalau nggak salah ya. Silakan, Dwi. Nanti teman-teman yang lain nyusul ya. Baik, Dwi. Pak. Perkenalkan, Bu. Nama saya Dwi Rizka Agustin dari Kebidanan Siang. Saya ingin bertanya, apakah teman-teman difabel itu punya cara tersendiri untuk mengungkapkan perasaan mereka serta emosionalnya, Bu? Terima kasih. Oh, oke. Wah, itu jawabannya sama saja sih seperti yang tadi ya. Sebenarnya tidak ada cara tersendiri gitu ya. Sama aja gitu. Jadi mungkin kalau misalnya tuli mungkin akan bahasanya mungkin ya, misalnya ke tuli akan mungkin pakai bahasa isyarat atau misalnya pakai bahasa tertulis gitu. Tapi sebenarnya kalau tentang seperti itu ya mereka sama sih menurut saya ya dengan teman-teman umumnya seperti itu sih. Jadi ya kalau emosi emosi aja gitu Bu ya, Iya. maksudnya Bu ya. Tidak ada Gitu. yang spesial begitu dari emosi Mm-mm. teman-teman di Babel. Oke, mungkin ini Oh, ada mungkin saya Bu. tambahin dikit. Mungkin nanti ini sih, apakah maksudnya lebih nggak tahu sih ini yang di pikiran saya ya. Mungkin nanti misalnya teman-teman yang disabilitas mental seperti itu, mungkin kan mereka ada misalnya dia skizofrenia, kemungkinan kan ada Hmm, istilahnya kalau sudah skizofrenia itu kan ada halusinasi delusi gitu ya. Ya ya. mungkin itu bagi kita mungkin agak kok gitu gitu tapi ya memang itu yang terjadi di dia seperti itu ya mungkin itu tambahan dari saya gitu ya atau Oh. misalnya teman-teman yang depresi gitu ya itu kan disabilitas mental depresi itu berbeda dengan stres ya teman-teman kalau stres berkepanjangan itu stresornya diambil udah selesai kita tidak stres lagi tapi kalau depresi itu memang ada misalnya apa eh, chemical di otak seperti itu yang dia tidak balance atau bagaimana gitu. Mungkin itu kalau kita melihat misalnya kok kamu sedih terus sih ya gitu ya salah satunya ya mungkin karena faktor di depresinya itu gitu. Jadi eh, mungkin teman-teman juga bisa mulai apa ya mempelajari apa aja sih disabilitas itu gitu ya. Jenisnya seperti apa, detailnya seperti apa sehingga nanti kalau misalnya bertemu itu jadi bisa memahami bahwa oh ini karena disabilitasnya seperti itu. Misalnya kalau ada autis tapi dia yang misalnya apa ya tantrum gitu ya, ya oh ini karena autisnya. Jadi bisa memahami bahwa oh seseorang tuh melakukan ini karena ada faktor disabilitasnya misalnya seperti itu. Tapi itu tidak biasanya tidak berlaku untuk semua disabilitas gitu ya. Tuh lebih ke disabilitas intelektual dan mental. Tapi kalau fisik sama sensorik itu biasanya umumnya sama aja sih gitu. Eh, baik, ini ada satu lagi kayaknya dari Johtia Preti Zinta dari bisnis digital kayaknya ya. Silakan Johtia kalau Baiklah, ada yang terima mau. kasih. Selamat siang, Bu. Saya perkenalkan sebelumnya nama saya Jaja Pertijinta, Bu. Saya dari mahasiswa ST Bineka, jurusan Ekonomi dan Bisnis Digital. Jadi saya memiliki beberapa pertanyaan sih, Bu, yang ingin saya ketahui. Yang pertama itu, Bu, tadi kan saya juga mendengar bahwasannya pihak di Paling itu tidak hanya mereka, tidak hanya merekrut aja gitu Bu, tetapi juga memantau teman-teman kita yang difabel gitu kan Bu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya kan Bu, pada saat mereka mulai bekerja Bu, itu kan pasti mereka juga merasakan yang namanya kurang percaya diri terhadap teman-teman rekan-rekan kerjanya Bu. Nah, bagaimana Bu, kalau dari pihak di Paling tadi kan juga memantau Bu, apakah pihak di Paling juga memberikan kayak motivasi kepada teman-teman kita yang merasakan mungkin merasakan kayak
oh saya tidak bisa seperti itu, atau kemungkinan kan kayak ah, saya nggak mampu gitu. Bagaimana cara pihak Divaling untuk meyakinkan teman-teman kita yang kurang percaya diri, Bu? Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, eh, itu juga jadi salah satu bagian dari servisnya di Paling gitu. Jadi teman-teman disabilitas kita ada dua sih. Satu adalah konsultasi reguler itu kita adakan setiap minggu beberapa kali. Jadi teman-teman yang yang mencari kerja atau yang sudah kerja gitu ya. Kalau misalnya mau konsultasi sama Divaling misalnya di kantor saya seperti ini gitu, itu bisa dilakukan di acara konsultasi itu gitu. Yang kedua kalau misalnya mereka sudah bekerja terus kemudian dari perusahaan merasa apa misalnya kayak ada ada mungkin ada ketidakcocokan atau misalnya ada takut salah paham gitu ya. Itu juga bisa perusahaan akan meminta Divaling untuk konsul ke teman yang sudah bekerja ini gitu. Jadi kita tidak pernah melepas 100% baik ke perusahaan ataupun ke yang sudah bekerja gitu. Karena kita tahu ini dua-duanya nih baru nih gitu. Jadi kalau dilepas ya kalau ada apa-apa malah malah kapok gitu salah satunya seperti itu sih. Kemudian kalau misalnya secara sesi konsultasi itu misalnya eh, apa namanya dia ada lagi yang mau dikonsulkan itu bisa by WhatsApp juga gitu sih seperti itu. Jadi dan itu biasanya kita lakukan sampai 3 bulan pertama gitu karena biasanya masa apa masa adaptasinya tuh di 3 bulan itu gitu. Jadi kita tekankan di 3 bulan pertama itu seperti itu sih. Berarti Bu, pendampingan ini kalau misalkan mohon maafnya ini ada teman-teman begitu kan dari penyandang disabilitas yang pada titik tertentu terlibat masalah hukum di tempat kerjaannya begitu. Apa masalahnya gitu kan. Itu di Valing juga ikut mendampinginya, Bu. Wah, kalau hukum sih alhamdulillah kami belum pernah ya Pak ya. Belum ya. Tapi kalaupun ya, tapi kalaupun begitu mungkin juga akan ada batasan di mana yang dipaling bisa gitu. Jadi karena kan kalau kami kan apa namanya di ketenaga kerjaannya saja gitu ya. Jadi misalnya nanti ternyata ini adalah kasus yang merupakan kesalahan si penyandang disabilitas karyawan gitu misalnya. Mungkin dari kami tidak bisa yang 100% akan mendampingi atau bagaimana. Seperti itu sih gitu. Tapi Nah mungkin kalau yang bisa kami lakukan adalah eh, apa ya? Kalau ada rekanan gitu ya, network kami mungkin yang misalnya bisa membantu secara hukum. Nah, mungkin kami akan hubungkan ke mereka gitu. Seperti itu sih. Gitu. eh, teman-teman yang lain ada dari mahasiswa ada yang mau bertanya lagi, saya persilahkan. Ya kalau ada Tadi yang mau sepertinya bertanya, Dwi Rizka, Pak Irfan. Tadi sepertinya angkat tangan. siapa? Saya nggak melihat Pak Jen. Dwi Rizka Agustin tadi kayaknya ya. Tadi udah belum? Kayaknya tadi iya angkat tangan juga. Dwi Rizka Agustin kayaknya pertama tadi Pak. Sudah ya, Oh udah Dwi ya. ya. Oh, Oke. Yang lain, kalau di bidang manufaktur dan engineering, Bu, Hmm. teman-teman difabel ini sudah sejauh mana? Ada nggak mereka? Karena kan kayaknya menurut saya saja mungkin nih Hmm. seleksinya agak ketat atau gimana gitu. Ataukah di Paling juga menyalurkan teman-teman difabel ke dua sektor itu juga? Ya. Kalau di Divaling sih mulai, tapi belum jalan nih Pak. Jadi masih Oh, proses perekrutan saat ini. Tapi hmm, sebelum di Divaling, saya pernah juga itu sudah mulai sebenarnya manufaktur itu engineering itu melirik gitu. Tapi pada waktu saya dulu di tempat sebelumnya itu memang posisi yang tidak terlalu membutuhkan apa ya pengetahuan teknis. Istilahnya pengetahuan teknisnya tuh bisa diajarkan pada waktu dia sudah di bekerja gitu. Misalnya apa ya hmm, waktu itu operator atau apa gitu. Nah, kalau untuk yang misalnya apa namanya teknikal sekali sih dari kami belum, tapi itu juga mulai dilirik sebenarnya karena kalau di kami juga sudah ada misalnya kayak Toyota, terus kemudian hmm, PT Mitsubishi gitu.
MHI ya, pokoknya salah satu Hmm. Mitsubishi Group itu yang mulai melirik juga gitu. Jadi sepertinya memang demand ke sana akan ada seperti itu sih. Oh, Gitu. berarti masih dalam proses apa ya Bu ya, Iya, betul. berjalan gitu ya. Iya, Kayak heeh. kayaknya dari Hasunah Rapika angkat ini mungkin mau bertanya atau share, saya persilahkan. Hasunah, Pak Zen, saya minta tolong kalau di unmute mikrofonnya Hasunah. Ya Pak, sudah saya request pin. Oke, Ya, sudah mengirimkan pertanyaannya juga Pak di kolom chat. Katanya kolom chat ya. ya HP-nya memang sedang bermasalah. Jadi kalau boleh saya baca. Oh, Ya, ya silakan Pak Jen. oke. Dari Hasuna ada pertanyaan, Ibu, apakah ada teman kita yang difabel sulit untuk menemukan pekerjaan yang cocok? Nah, bagaimana sih cara divaling untuk membantunya? Saya juga penasaran nih Bu, yang paling lama itu biasanya sampai berapa lama sampai teman-teman difabel bisa menemukan pekerjaan yang sesuai? Seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, ini pertanyaannya banyak sebenarnya gitu ya. Apa sulit menemukan pekerjaan yang cocok tuh banyak gitu. Bahkan kalau di Divaling itu kayak saya lupa ya persentasenya berapa. Tapi kalau nggak salah kalau nggak 40 60 50 50 gitu. Jadi 40% atau 50% dari lowongan itu yang sudah terisi. Sisanya itu belum gitu. Jadi itu faktornya ada berbagai macam ya. Ada yang misalnya persyaratannya ketinggian atau persyaratannya tidak ada yang cocok dengan member Divaling gitu ya. Atau misalnya dari member Divaling ada yang cocok tapi rumahnya jauh gitu. Jadi dia tidak bisa mobilitasnya seperti itu. Eh, nah, itu apa namanya? Yang kami lakukan memang yang pertama biasanya kami tanya juga ke perusahaan apakah ada misalnya lowongan kerja lain gitu ya yang mungkin lebih Hmm. sesuai dengan profil teman-teman yang di Divaling gitu atau misalnya kalau memang itu membutuhkan sebuah skill tapi ini membutuhkan waktu yang agak lama ya jadi mungkin dari situ kan kami bisa mapping oh oke berarti perusahaan itu membutuhkan skill ini maka mungkin yang bisa dilakukan adalah misalnya Divaling mengadakan program gitu program entah itu untuk hard skillnya ataupun untuk soft skillnya seperti itu. Eh terus apa tadi? Oh ya, berapa lama ya? Berapa lama itu juga tergantung orangnya dan tergantung ketersediaan lowongan, tergantung skill juga gitu. Kalau misalnya dia skillnya itu adalah skill umum yang misalnya bisa masuk ke berbagai lowongan, biasanya dia akan lebih cepat gitu untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi kalau misalnya tidak ada skill ya itu pasti susah gitu ya. Seperti itu. Kalau dari sisi perusahaan biasanya proses rekrutmen itu juga tergantung. Ada yang cepat misalnya dalam sebulan udah oh ya kami sudah berikan kontrak kerja gitu tinggal dia mau kerja. Tapi ada juga perusahaan yang berlapis-lapis sampai misalnya 5 bulan gitu. Waktu itu ada L'Oreal itu dia sampai 5 bulan gitu sampai dia merekrut seperti itu. Jadi itu juga tergantung dari apa namanya apa ya perusahaannya juga sih seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya dari pertanyaan siapa tadi. Eh ya Bu, ini mungkin pertanyaan dari saya. Eh, apa kiat atau saran ya? Mana tahu ini dasar pikiran mana tahu ada teman-teman mahasiswa itu yang ingin berkecimpung ya social planner di di bidang difabel ini begitu ya. Mengingatkan memang difabel ini Bu apa namanya gerakan-gerakan ini kan sifatnya non profit gitu. Mana tahu ada mahasiswa yang terinspirasi ingin juga berkecimpung di dunia social planner seperti ini, seperti Ibu atau yang lainnya itu saran atau masukan atau apa ya dari saya dari Ibu itu seperti apa? Oke. Saya izin off cam sebentar ya Pak, karena sama Iya anak. nggak apa Iya, nggak apa-apa. iya. Eh, terima kasih pertanyaannya Pak. Ini saya sih memang berharapnya lebih banyak orang ya yang di Iya. apa di isu ini juga gitu. Hmm. Iya.
Kalau nomor satu, yang pertama adalah sabar. Kalau menurut saya Oh, gitu. Karena ini hitungannya kan, bentar. Karena itu hitungannya kan istilahnya kayak aktivis gitu ya. iya. Aktivis itu harus sabar. Karena kenapa? Kalau kita tuh mungkin secara ingin, secara keinginan kita tuh kita ingin perubahan itu cepat gitu kan gitu. Tapi ternyata Hmm. perubahan itu lama banget gitu. Mungkin kita sudah lakukan 10 tahun, tapi kok gini-gini aja sih? Yang kelihatan di kita seperti itu ya. Tapi sebenarnya progres itu juga terjadi gitu. Jadi nomor satu itu memang sabar seperti itu. Sebentar ya Pak, saya anu sama. Iya, Bu. Bagus, bagus. Iya. Yang itu Pak. Ya, jadi nomor satu sabar. Yang kedua itu adalah eh, apa ya? Sebenarnya sudah saya poin-poin yang saya sampaikan. Jadi kalau misalnya pun berinteraksi itu istilahnya tidak usah terlalu kayak berhati-hati atau bagaimana seperti itu. Jadi biasa saja karena apa namanya yang kita perlu tahu kan kita perlu kenal gitu ya dengan komunitas Iya. yang kita istilahnya terjuni isunya gitu. Jadi banyak-banyak berinteraksi juga gitu. Terus kemudian Hmm. yang nomor tiga itu biasanya saya mikir ya walaupun saya di isu ini sudah istilahnya beberapa tahun gitu ya, tapi bagaimanapun saya tidak selalu bisa menjadi spokesperson istilahnya. Saya yang saya bisa sampaikan adalah pengetahuan saya, tapi kan itu bukan berarti saya bisa menyampaikan apa ya hal-hal yang sangat rinci yang di kehidupan mereka gitu Pak. Jadi hanya sebagai perwakilan gitulah itu sih Iya. mungkin. Jadi kita tidak merasa kayak kita tuh super tahu atau bagaimana seperti itu sih. Hmm. Itu terus kemudian pastinya networking itu iya juga gitu ya. Jadi karena di sektor seperti ini itu tidak pernah bisa sendiri, jadi memang harus pintar-pintar mencari network terus kemudian nanti apa ya bisa agar bisa berdampak juga siapa yang mau dilakukan gitu. Hmm. Kalau untuk teman-teman eh, difabel yang yang ibu tahu dari Medan ada nggak Bu ya? Yang tergabung lah saya menyebutnya begitu kepada Divaling ini yang Kalau dia saya tahunya dari Aceh. Aceh Bu ya. Iya pasti ada ya tapi saya bukan bagian data jadi mungkin teman saya yang data mungkin tahu gitu. Oh, Kalau tap- saya tahunya dari ya dari Aceh itu tim Divaling sendiri malahan desainer grafisnya hmm. Kak Afdal itu kalau teman-teman lihat di sosial medianya Divaling beliau tuh tuli yang ngedesain konten-konten kami gitu. Oh. Eh, berarti di tadi Bu bilang apa kita mencakup Indonesia begitu ya dari berbagai daerah. Mhm. Eh, apa bahasa saya itu perwakilan gitu ya atau mungkin cabang gitu atau bahasa saya mungkin salah mungkin tapi maksud saya perpanjangan tangan di filing di tiap kota ada nggak tuh Bu ya misalkan aja walaupun dia Kalau sifatnya individu misalkan. Nanti kita bisa tuh komunikasi sama mereka yang di Medan yang terafiliasi sama di Paling misalkan begitu Bu. Oh, kalau itu sih kami basisnya online ya Pak ya. Jadi timnya pun Oh. kecil. Jadi kalau yang individu seperti itu sih tidak ada gitu. Tapi eh, Hmm. apa namanya selalu bisa menghubungi kami by online kalau memang tidak berada di satu kota yang sama seperti itu sih. Nah, Hmm. kayak misalnya saya nih, saya ada di Bandung, teman saya di Lombok, gitu. Ada yang di Oh, Semarang gitu. Tapi kalau untuk Medan belum gitu sih, gitu. Seperti itu. iya ya. Tapi bisa aja Iya. kalau nanya-nanya bisa secara online seperti itu. Oke. eh Mungkin ada lagi dari teman-teman mahasiswa eh yang ingin bertanya. Mungkin mungkin saya sedikit Pak Irfan boleh Boleh, bertanya. boleh Pak. Iya. Pak Irfan Sahindi, silakan. Mbak Arin tadi menarik ya soal apa namanya soal memfollow up dari pertanyaan Pak Irfan soal perpanjangan tangan. Misalkan nanti dari mahasiswa kami ada yang tertarik untuk
terlibat gitu dalam kerja-kerja yang dilakukan oleh Divaling gitu, misalkan jadi sebagai volunteer kah, atau misalkan kayak tadi perpanjangan tangan kah, atau apa gitu. Itu apakah ada skema tertentu yang bisa dilakukan dengan Divaling, Mbak, Bu Adin? Ya, kalau untuk itu sejauh ini yang kami lakukan itu pemagangan gitu. Jadi teman-teman ini misalnya mau magang gitu ya, dengan apa namanya, dengan skillnya apa gitu, misalnya memang dia bisa cocok dengan Divaling itu bisa. Terus kemudian juga ada beberapa yang sudah misalnya dia sedang menyusun skripsi gitu, tugas akhir, terus memilih memilih topik entah itu untuk topik ketenaga kerjaannya atau misalnya kemarin juga ada yang topik sosial medianya gitu ya, atau topik apapun gitu yang mungkin berkaitan dengan Divaling gitu ya, itu juga bisa sih gitu, seperti itu. Atau mungkin nanti kalau misalnya ada skema lain yang apa tergambar mungkin dari pihak kampus, itu bisa juga di apa didiskusikan dulu dengan Divaling seperti itu. Menarik nih, berarti nanti sebetulnya kan di STBNK ini, Bu Arin, kita ada Center for Interfaith and Multicultural Studies yang memang istilahnya itu membantu mengawal mata kuliah wajib ini gitu, inklusivitas dan multikulturalisme serta keberagamaan. Dan selain pembelajaran kan ada area penelitian dan pengabdian pada masyarakatnya juga gitu. Jadi mungkin nanti setelah ini kita bisa ini ya further discussion gitu, mana tahu ada Oh potensi iya, kolaborasi yang bisa dilakukan lebih jauh ya, Bu Arin. ya boleh boleh banget. Terima Boleh. kasih. Silakan Pak Irfan. Oke, terima kasih Pak Irfan. Mudah-mudahan nanti bisa komunikasi lebih lanjut nih sama Divaling. Oke, eh, teman-teman mahasiswa yang lain, eh, dipersilahkan. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi lah ya. Kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan. Pak Zen, gimana? Pak Irfan Sarindi, kita cukupkan? Oke, saya pikir eh, kita cukupkan diskusi kita. Oh, saya yakin teman-teman mahasiswa ini banyak sebenarnya yang mau ditanyakan, tetapi karena malu atau takut salah bertanya gitu ya, sehingga malu-malu gitu. Nanti mungkin bisa di lain waktu dan di lain kesempatan kita lanjut diskusi ini begitu. Nah, sebelum acara ini atau kegiatan kuliah umum ini ditutup, eh, kita sesi foto bersama dulu, Ya, Bu Arin ya. mungkin mohon maaf Pak, sebelum ke sana mungkin Ya, apa pemberian sertifikat terlebih dahulu secara oke, oke, Pak Zen, Pak ya. mungkin Pak Irfan boleh bantu untuk screenshot ya Pak ya. Oke, boleh, boleh. Eh, kita bagi penyerahan sertifikat dulu ya, Bu Arin ya, secara virtual. Boleh boleh. Silakan Pak Zen. Ya, sudah ditampilkan. Boleh dibantu Pak Irfan untuk di screenshot. Oke, oke, sudah Pak Zen. Oke, Oke, selanjutnya kita foto bersama ya, Pak Zen ya. betul. Ya, untuk teman-teman mahasiswa yang masih off cam-nya, kami mohonkan untuk di-on-kan sebentar, supaya kita bisa foto bersama. Silakan Pak Zen. Baik, kalau begitu hitungan di saya. Kita akan ada 6 ya, 6 sesi foto ya karena ada 6 room. Oke, untuk sesi pertama siap-siap. Satu, dua, tiga. Oke, untuk sesi kedua. Satu, dua, tiga. Untuk room ketiga. Satu, dua, tiga. Selanjutnya, untuk room keempat. Satu, dua, tiga.
Room kelima, satu, dua, tiga. Dan yang terakhir, satu, dua, tiga. Ya, sudah selesai. Oke, terima kasih. Eh, Baik, eh, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Arin sebagai narasumber. Mudah-mudahan kita bisa diskusi lagi Bu di lain waktu, begitu ya, dengan teman-teman mahasiswa ataupun bahkan teman-teman dosen yang lainnya begitu. Mungkin ada salah-salah kata dari kami, saya sebagai moderator, mohon maaf kepada Bu Arin, bukan maksud disengaja, tapi mungkin karena keterbatasan saya, pemahaman saya tentang eh, difabel, dunia difabel, sehingga mungkin pertanyaan saya tidak etis kedengarannya. Sekali lagi saya mohon maaf kepada Bu Arin. Sekali lagi terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak juga teman-teman. Terima kasih Bu Semoga Arin. bermanfaat ya Iya, ilmunya.